Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Dwi Cahyaningsih dengan NIM 04011822270077 dari kelas Alfa, Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai kesehatan jasmani. Nah, sebelumnya di sini ada teman-teman saya yaitu Anissa, Trias, Anita, Vina, dan Dini. Nah, silahkan masing-masing dari kalian boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Holifatul Anissa dari Universitas Diponegoro, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Baik, selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Trias Ayu Lestari dari SMA Negeri 1 Kedung. Dan nama saya Anita Lindayati dari SMA Negeri 1 Kajen. oke, Perkenalkan, nama saya Vinu Hasyatul Azima, alumni SMA Negeri 1 Kajen. Perkenalkan, saya alumni SMA Negeri 1 Kajen. baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini saya ingin menyampaikan informasi mengenai kesehatan jasmani yang mungkin saja berguna bagi teman-teman semua di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah outline dari pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama ada kebugaran jasmani, lalu ada aktivitas fisik, dan yang ketiga adalah passer health. Jadi yang pertama adalah kebugaran tubuh atau kebugaran fisik. Nah, jadi kebugaran fisik itu apa sih sebenarnya? Jadi, kebugaran fisik itu merupakan kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, dan juga mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi, fisik yang bugar atau segar itu merupakan fisik atau jasmani yang memiliki organ tubuh itu dalam keadaan normal, dalam keadaan istirahat dan bergerak atau bekerja yang mampu mendukung segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa terjadi kelelahan yang berlebihan. Kebugaran fisik ini juga memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Jadi, itu tadi merupakan pengertian dari para ahli ya. Nah, bisa disimpulkan, jadi kebugaran fisik itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oleh karena itu, kebugaran fisik sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, lalu untuk mendapatkan kebugaran fisik yang optimal, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran fisik itu sendiri, seperti makanan, istirahat yang cukup, dan juga olahraga. Nah, yang pertama ini adalah makanan. Jadi, untuk dapat mempertahankan hidup secara layak, setiap manusia atau semua ya dari kita ini memerlukan makanan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yakni syarat makan sehat berimbang, cukup energi, dan juga nutrisi yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Kebutuhan energi untuk kerja sehari-hari diperoleh dari makanan sumber energi dengan porsi karbohidrat 60%, lemak 25%, dan protein 15%. Untuk mendapatkan kebugaran yang prima, selain memperhatikan makan sehat, berimbang juga dituntut
meninggalkan kebiasaan minum alkohol dan makan berlebihan secara tidak teratur. Oke, jadi sebenarnya yang makanan ini, jadi setiap hari kita itu selain membutuhkan makan 3 kali sehari, namun kita juga harus memperhitungkan nutrisi dari makanan yang kita makan. Karena nutrisi itu penting untuk menghasilkan energi agar kita tidak mudah lelah ketika melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, yang kedua adalah istirahat atau tidur yang cukup. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau tubuh manusia itu tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Seseorang tidak akan mampu bekerja terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti. Nah, kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan agar tubuh memiliki kesempatan untuk melakukan pemulihan, sehingga dapat melakukan kerja dengan nyaman. Nah, contohnya nih, ada ada di Jepang ya, contohnya itu mereka kan bekerja dari pagi sampai sore, lalu lembur sampai malam gitu kan. Nah, ada banyak kasus kasus tentang kesehatan. Kalau misalnya mereka itu kayak tergeletak di jalanan karena kelelahan. Nah, itu disebabkan karena mereka itu tidurnya kurang cukup. Jadi mereka beraktivitas atau bekerja terlalu berlebihan dan mengesampingkan waktu tidur. Sehingga ya akibatnya bisa kelelahan, lalu timbul stres, dan juga timbul masalah mental lainnya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Maka dari itu, istirahat atau menjaga pola waktu tidur yang sehat itu sangat penting dalam kehidupan agar agar tubuh kita, mental kita juga tetap sehat gitu. Lalu yang ketiga adalah olahraga atau kebugaran jasmani. Nah, olahraga ini merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Berolahraga merupakan salah satu alternatif paling efektif dan juga aman untuk memperoleh kebugaran. Keberhasilan tubuh dalam mencapai kebugaran menurut Joko Pakik Irianto sangat ditentukan oleh kualitas latihan yang meliputi tujuan latihan, pemilihan model latihan, penggunaan sarana dan prasarana latihan, dan yang lebih penting lagi adalah takaran atau dosis latihan. Jadi tingkat kebugaran fisik juga dapat dipengaruhi oleh faktor kekhasan perorangan dan motivasi berlatih. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, bentuk tubuh, keadaan gizi, berat badan, status kesehatan, dan kuat lemahnya motivasi. Oke, jadi itu saja faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Nah, jadi aktivitas fisik itu apa aja sih? Aktivitas fisik ini merupakan setiap gerakan tubuh yang melibatkan kerja otot-otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga dan juga energi. Aktivitas ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berjalan kaki, mencuci pakaian, dan juga naik turun tangga. Nah, oke, ini tadi ya aktivitas fisiknya meliputi berjalan kaki, mencuci pakaian, dan naik turun tangga. Selain itu juga masih banyak kok aktivitas yang bisa dilakukan seperti jogging mungkin ya, atau skipping, push up gitu. Lalu aktivitas ini
Untuk memperoleh manfaatnya, kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang, setidaknya 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Karena jika dilakukan dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Latihan fisik ini merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan dengan melibatkan gerakan tubuh dilakukan secara berulang-ulang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani. Berolahraga wajib dijadikan sebuah kebutuhan dengan menjaga kebugaran sebagai penyebabnya. Berolahraga memiliki sifat kontinuitas yang berarti terus dilakukan secara kontinu atau terus agar khasiatnya dapat terus dirasakan. Nah, ini salah satu manfaat melakukan aktivitas fisik, ada mencegah kelebihan berat badan, terus meningkatkan suasana hati dan kesehatan mental, meningkatkan energi dan tidur lebih nyenyak, dan menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Selain itu, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur juga dapat membantu mengatur tekanan darah, kolesterol, dan mempertahankan kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan tulang, otot, menjaga kesehatan sendi, dan meningkatkan mutu hidup dengan menjaga kesehatan mental. Jadi, salah satu cara untuk kita memonitor kesehatan kita itu bisa dengan aplikasi Pacer Health. Jadi Pacer Health itu apa sih? Pacer Health itu merupakan sebuah aplikasi seluler yang menawarkan aplikasi kesehatan pedometer, yaitu aplikasi pelacakan aktivitas untuk individu. Aplikasi seluler ini secara otomatis merekam langkah, jarak, waktu aktif, dan jumlah kalori yang dibakar pengguna. Jadi, ketika kita mendownload aplikasi itu, maka setelah kita mengaturnya untuk otomatis dengan sensor, dia akan mendeteksi gerakan kita. Jadi ketika kita berjalan kaki, melakukan aktivitas sehari-hari, itu langkah kaki kita akan dihitung. Jadi kita bisa mengontrol berapa sih langkah kaki normal dan langkah kaki kita dalam sehari-hari dan juga jumlah kalori yang dibakar. Jadi itu sangat berguna bagi kita. Nah, Android ini pada umumnya akan memiliki sensor motion ya, yang terdiri dari hardware-based sensor atau accelerometer dan gyrometer, dan software-based sensor atau step detector dan step counter. Nah, kelompok sensor software-based dapat memiliki kemampuan untuk memonitor pergerakan dari perangkat Android. Jadi, aplikasi ini punya sensor gitu untuk mendeteksi gerakan langkah kaki kita. Nah, beberapa aplikasi Android yang memanfaatkan sensor motion itu selain Pressure Health ya, ada Pedometer, ada S-Hold, dan Numhold. Jadi aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah kaki, jarak yang ditempuh, dan kalori yang dibakar. Pedometer ini bekerja dengan mendeteksi langkah kaki pada saat berjalan. Jadi tubuh akan memiringkan posisinya ke satu sisi dan mengayunkan kaki ke arah depan. Terjadinya kemiringan pinggul dan pergeseran kaki inilah yang disebut sebagai langkah. Oleh karena itu, banyaknya langkah kaki dapat dihitung dengan menghitung beberapa kali tubuh seorang yang diberikan dan getaran yang dialami. Pada aplikasi Android, kerja pedometer dibantu dengan pemantauan posisi perangkat melalui GPS. Nah, ini merupakan sejumlah manfaat yang akan kita dapatkan ketika menggunakan aplikasi Pacer Health ini. Jadi yang pertama mudah digunakan karena aplikasi ini tentu dapat di-download ya di App Store ataupun Play Store di HP kalian masing-masing. Jadi sangat praktis, mudah dibawa kemana-mana.
gitu. Terus yang kedua adalah meningkatkan motivasi untuk berolahraga. Karena misalnya kita pengen diet nih atau pengen eh, misalnya kita pengen jogging minimal seminggu sekali lah. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita jadi tahu berapa sih langkah kita ketika jogging ini dan berapa kalori yang kita bakar sehingga dengan begitu kita dapat lebih terstruktur atau terkontrol diet kita gitu loh. Jadi itu bisa lebih memotivasi kita daripada ketika kita misalnya diet tapi tidak terukur, kita nggak tahu berapa kalori yang kita bakar dan mungkin malah kita akan merasa kayak kok nggak kurus-kurus ya padahal udah diet gitu kan. Terus yang ketiga yaitu berpotensi meningkatkan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik kita akan meningkat. Contohnya seperti kita tertarik untuk berjalan kaki misalnya ke sekolah atau ke kampus gitu kan. Jalan kaki supaya lebih sehat gitu. Oke, jadi itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita simpulkan bahwa kebugaran fisik itu sangat penting ya untuk setiap manusia miliki karena tanpa fisik yang sehat atau tanpa fisik yang bugar, maka aktivitas sehari-hari kita itu akan terganggu. Itu loh. Nah, kebugaran fisik ini kita dapat menjaganya itu dengan melakukan aktivitas fisik seperti yang tadi saya jelaskan, seperti lari, berjalan, jalan kaki, jogging, terus melakukan aktivitas sehari-hari seperti naik turun tangga, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Yang tentunya juga kita harusnya konsisten ya, misalnya setiap sehari sekali minimal 20 menit kita melakukan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Nah, selain melakukan aktivitas fisik itu, oh ya kita juga dapat memonitornya dengan aplikasi yang tadi Pacer Health, sehingga kita dapat mengetahui gimana sih kondisi tubuh kita, apakah sudah memenuhi standar kesehatan gitu ya. Sehingga itu juga bisa digunakan untuk menjaga pola hidup sehat. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.